أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini Allah memberikan keimanan, keislaman kita, terus kita berpegang teguh mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, Allah masih pagi hari ini, tentu di Indonesia kita masih mendapatkan iman dan Islam, masih hidup. Adapun yang di Kanada, di Amerika, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah sampai petang hari ini, sore ini kami masih hidup dan masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Inilah yang harus kita syukur, nikmat waktu, yang mana waktu itu ada keimanan kita. Sepanjang apapun umur seorang, tanpa iman itu adalah zero, ya, betul-betul kosong. Ya laitani kuntu turaba. Nanti di akhirat mereka mengatakan, coba dulu aku menjadi debu. Alhamdulillah. Kita bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, semua pujian milik Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat apapun, ingat nikmat itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Nikmat apapun, kita mengatakan alhamdulillah, subhanallah. Yang mana dengan nikmat Allah ini, alhamdulillah allati tatimmu bihi ni'mah. Semua nikmat-nikmat dari Allah, allati bi ni'mati tatimmu shalihat, dengan nikmat Allah lah semua berjalan dengan baik. Itu nikmat. Kalaupun kita mendapatkan kesengsaraan, alhamdulillah ala kulli hal atau qadar Allah. Ini sudah ketentuan Allah, tetap segala puji milik Allah. Tidak ada setitik pujian milik manusia, tapi milik Allah. Ketika kita mendapatkan harta, kesehatan, apapun, nikmatan apapun, jangan sekali-sekali merasa biasanya orang itu bangga dengan apa yang dia miliki. Dan pada hari ini kita akan membahas surat At-Takatsur, yaitu surat ini diturunkan di kota Mekah yang disebut dengan Makkiyah, yaitu surat Makkiyah. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak lepas salawat. Berdiri duduk berbaring bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW membanggakan umatnya yang selalu memberikan salawat salam pada beliau. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersalam salawat pada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas, kalaulah kemarin kita membahas surat At-Takatsur, surat hadis Qudsi. Ini berkaitan dengan juga pada hari ini dengan surat At-Takatsur. Kalaulah kemarin hari Sabtu kita membahas bagaimana penciptaan surga dan neraka, hadis Qudsi. Dialog antara Allah Azza wa Jalla dengan Jibril tentang bagaimana surga itu ternyata diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang banyakkan manusia membencinya, bil makari, sementara maksiat neraka itu diliputi dengan perbuatan-perbuatan yang syahwat. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Mudah-mudahan hari Sabtu kemarin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan membuka surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata alhaakumut takatsur. Kata-kata alha ini harus kita bahas.
Ini bahasanya kata-kata alha itu yulhi. Yulhi itu orang yang lalai, orang yang lupa. Kalau bahasa kita mabok lah gitu kan. Lupa aja. Ada mabok cinta, ada mabok harta, ada mabok jabatan, ada orang yang lalai, dia lalai. Alhaakumut takatsur. Nanti kita bahas takatsurnya. Hatta zurtumul maqabir. Jadi kata-kata alhaakumut takatsur ini berbangga-bangga dengan yang apa dia miliki, memperbanyak kenikmatan dunia, akhirnya dia melalaikan manusia. Hatta zurtumul maqabir. Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Mau kemana? Ziarah. Maksudnya bukan ziarah kubur. Hatta zurtumul maqabir, sampai orang itu masuk di dalam kubur. Nah, maksudnya wafat gitu kan. Di dalam barzah. Kadangkala orang itu baru sadar. Kapan sadarnya? Ketika di dalam alam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Ini kata-kata pendekatan sekali-kali. Kalau kamu akan tahu, baru menyadari. Summa kalla sawfa ta'lamun. Betul, janganlah kamu melakukan hal-hal yang sifatnya takatsur sampai kamu betul-betul mengetahui akibat daripada takatsur itu. Nanti kita akan bahas takatsurnya ya. Yaitu orang yang membangga-banggakan, mencintai dunia. Sampai ditekan hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla, diulang lagi. Kalian akan nyesel, kira-kira gitulah. Kalian akan tahu kapan masa nunggu kematian. Kalla, sekali-kali. Pokoknya jangan sampai Anda melakukan hal itu, maksudnya gitu. Kallanya kepada mana? Takatsur. Kalla law ta'lamuna ilmul yakin. Nanti kalian ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin. Betul-betul kita mengetahui, yakin. Kadang-kala orang tidak yakin adanya akhirat. Sekiranya kamu mengetahui dan pasti bagaimana kamu mengetahui tentang akhirat, tentang alam barzah. Akibat dari takatsur itu berat. Nanti kalau sudah masuk alam barzah ini, kalau kubur, maqabir itu alam barzah. Baru kita akan la tarawunnal jahim. Lam taukid, nun taukid musyaddadah. Sungguh-sungguh kalian akan menyaksikan, melihat bagaimana api neraka jahanam. Jadi orang-orang yang di surga tetap diperlihatkan api neraka jahanam supaya dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kami bisa masuk ke surga. Jadi kita diperlihatkan. Maka summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian benar-benar sungguh-sungguh. Ini tidak ada bahasa Indonesia. Kalau kita ngelihat bahasa Indonesianya, terjemahannya tidak akan keluar kata-kata itu. Tapi lihat redaksi Arabnya. La tarawunna. Lamun taukid, nun taukid. Kalau bahasa Indonesia, sungguh-sungguh kamu akan melihat langsung dengan mata yang penuh keyakinan. Tadi kita ainul yakin, mata, ilmul yakin, ilmu apa yang kita tahu, penuh dengan keyakinan. Subhanallah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa, kemudian sungguh kalian akan ditanya semua kenikmatan itu. Baik, kita akan membahas satu demi satu, yaitu berkaitan dengan at-takatsur. Bapak-bapak, Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita melihat hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan at-takatsur. Nah, ini at-takatsur itu apa sih? At-takatsur itu, nah, kita buka ya tafsir ayat Qur'annya. Allahumma shalli Muhammad. Nah, ya, ini adalah tafsir daripada surah at-takatsur. Mudah-mudahan kelihatan ya. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini surat At-Takatsur adalah diturunkan di kota Makkah. Syaghala hubbud dunya wa na'imaha wa zahrataha an talabil akhir wa ibtighaiha. Ini kata-kata At-Takatsur. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'al maut zurtumul maqabir. Wa surtum min ahliha. Nah, ini kata-kata ini di dalam ayat Quran ini, At-Takatsur adalah orang yang disibukkan kecintaan dunia. Jadi kecintaan dunia menyibukkan kita gitu.
dan kenikmatannya dan keindahannya. Sehingga lalai, alha, dari lalai apa? Dari mengejar kenikmatan akhirat. Subhanallah. Ini penting sekali Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata alha di sini melalaikan. Melalaikan dari apa? Lupa akan kenikmatan akhirat, yaitu kehidupan yang jauh lebih kekal. Maka kata-katanya syagalakum hubbud dunya wa na'imaha wa zahrataha. Kemudian watamadad bikum dzalika hatta jauh, dan itu terus menerus Anda bangga-banggakan, terus Anda menikmati sampai masuki kematian, sampai kalian sudah di dalam alam kubur. Subhanallah. Ini tafsir. Jadi kenapa disebut dengan alha? Alha itu lupa. Ada yang mengatakan lupa itu maksudnya tentang akhirat. Nah, di sini lagi lupa akan apa? Akan ketaatan, anil ta'ah. Jadi kadang-kala orang tuh malas berbuat kebaikan untuk akhiratnya. Kata-kata. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir-tafsir kita lihat mencoba untuk mengumpulkan beberapa pendapat ulama-ulama berkaitan dengan alhaakumut takatsur. Takatsur itu dia mengejar kenikmatan dan menumpuk serta membanggakan. Di dalam tafsir Al-Qur'an berkaitan dengan at-takatsur ini bukan hanya harta. Bukan hanya harta. Para ahli tafsir mengatakan ini berkaitan dengan apapun yang Allah berikan kepada hambanya. Ada dengan kecantikannya, inilah aku cantik. Maka ada kontes kecantikan. Ada dengan menyombongkan, inilah aku gagah. Gitu kan. Badannya sterk. Gitu kan. Nah ini membangga-banggakan, ini juga termasuk alhaakumut takatsur. Ada lagi membanggakan bukan hanya dengan harta, zaman sekarang sosialita kan gitu. Komunitasnya dia punya tas yang mahal, baju yang mahal, barang branded lah. Itulah yang disebut dengan alhaakumut takatsur. Kalau nggak barang branded malu. Mobil yang mewah, kalau mobilnya jelek malu. Nah ini termasuk barang-barang branded itu menjadi sebuah obsesi. Apalagi membanggakan ilmu. Inilah aku yang paling pintar. Kadang-kala di kalangan kalau kita duduk para orang-orang punya ilmu, mereka menunjukkan aku lebih pintar dari Anda. Aku lebih pintar. Membanggakan dengan titel yang begitu panjang. Kadang-kala titelnya juga nilep gitu kan. Bohong padahal nggak sampai titel itu gitu. Keluaran dari sini padahal juga nggak pernah nginjak ke kampus itu sampai tamat gitu ya. Menunjukkan inilah aku. Atau membangga-banggakan dengan popularitasnya. Dia seorang selebritis, apapun namanya. Dia seorang yang terkenal. Banyak-banyakan follower, banyak-banyakan partisipan, banyak-banyakannya subscribe, dan seterusnya. Siapa yang lebih tenar, penyanyi ini, pemain bintang film ini, apapun namanya. Nah ini disebut alhaakum. Anda melupakan apa? Akhirat. Maka orang itu sibuk gitu kan. Ataupun membanggakan komunitasnya. Komunitas apa saja, entah itu ormas, entah itu parpol, entah itu komunitas apapun. Komunitas yang zaman sekarang ada Boys ya. Komunitas yang naik sepeda, komunitas apa seandainya merek mobil Avanza, komunitas Vespa, komunitas membangga-banggakan gitu. Jadi membangga-banggakan inilah yang melupakan kesibukan akhiratnya. Orang disibukkan tentang dunia. Maka itu kata-kata alhaakum itu sangat penting sekali. Alhayulhi lahu, sesuatu yang lalai, lupa, jadi memabukkan. At-takatsur adalah mengumpulkan, bermegah-megahan dan membanggakan. Subhanallah. Coba perhatikan bapak-bapak ibu-ibu. Orang yang punya harta banyak biasanya menunjukkan inilah aku. Dia lupa kenapa tidak menunjukkan ini dari Allah dan Anda bersedekah ataupun apapun bentuknya. Nah ini yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala.
ada hadis yang berkaitan tentang ini, dan kita akan membuka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita akan share hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana sifat manusia. Subhanallah. Ini mudah-mudahan bapak-bapak ibu bisa mantap dengan hadis ini. Ini beberapa hadis yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat dari manusia tidak bersyukur dan selalu sibuk dengan kenikmatan dunia. Ada beberapa hadis di sini, bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Ibnu Abbas, ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini tentang hadis berkaitan dengan sifat manusia. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan bacakan sini ini hadisnya. Nah, hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mudah-mudahan dengan adanya hadis ini kita bisa menyadari siapakah diri kita sebagai manusia. Lau kana li ibn Adam wadiyan min malin labtagha thalisan wa la yamla'u jawf ibn Adam illa turab wa yatubu Allah ala man tab. Ini mengerikan bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Menafsirkan ayat Quran dengan hadis. Kalau kemarin kita menafsirkan hadis dengan ayat Quranul Karim. Ini baru satu bentuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila laukan berandai-andai. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Berandai-andai. Laukan, kata-kata laukan ini kata-kata berandai-andai. Laukan, berandai-andai. Apabila libnu Adam, manusia itu mempunyai wadiyani min ma, dia mempunyai 2 lembah dari harta. Bayangkan punya berapa? 2 lembah itu harta semua tuh. Tidak ada hadis yang lain, dia seandainya dia punya 1 lembah emas, ada lagi nanti kita akan bahas. Ini dulu hadis ini dulu. 2 lembah, yang mana 2 lembah itu isinya harta di semua. Labtagha thalisan, 2 lembah, maka dia akan sibuk mengejar lembah yang ketiga. Itulah sifat manusia, tidak bersyukur. Sudah yang punya ini, dia minta yang ketiga. Wala yamla'u jawf ibn Adam illa turab. Perutnya nggak bakal kenyang-kenyang kecuali dengan tanah. Inilah kata-kata dengan tanah inilah hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian wafat dan dikubur. Maka perutnya manusia itu akan kenyang ketika dia mati baru kenyang. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah mengampuni siapapun yang bertaubat. Ini kata-katanya apa? Mal, ada harta. Ada apa? 2 lembah dari harta. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, bayangkan 1 lembah kayak gimana? Kalau 1 lembah, bagaimana 2 lembah? Kadang-kadang saya ngeliat bacain langsung, ya Allah ya Rabbi astagfirullahaladzim, gitu kan? Kita baca di sini. Inilah sifat daripada manusia. Mungkin kita tidak punya harta sebanyak itu. Tapi yang kita lihat di sini sifat manusianya, sifat manusia yang bisa terjadi pada diri kita. Jadi jangan lihat, oh saya nggak punya harta sebanyak itu. Jangan, tapi sifat manusia yang harus kita garis bawahi. Oh, sifat manusia itu tidak bersyukur, kurang punya uang sekian banyak, tetap aja masih kurang. Nah, ada lagi hadis yang lain bentuknya sama, laukana atau laukana anna li bin Adam, bahwa manusia memiliki wadian, 1 lembah min dhahabin, dari emas gitu. 1 lembah. Kita
10 kilogram emas aja udah banyak banget. 100 kilogram emas aja banyak. Ini satu lembah. Ini lihat nih. Ini hadis yang lain. Sama hadis sahih diriwayatkan Bukhari ya, nomor 440-39. Dikatakan apabila manusia itu mempunyai satu lembah emas, habba yakuna lahu wadihan, maka manusia dia mengejar untuk mendapatkan 2 lembah emas. Wala yamna'u fahu illa turab, maka mulutnya tidak akan penuh kecuali dengan tanah. Ini bahasa Nabi Muhammad SAW. Maksudnya manusia tidak akan puas-puas kecuali kalau sudah masuklah tanah. Masuk tanah kapan kemudian kita? Hatta zurtumul maqabir, kalau kita sudah wafat. Allah tadi wadiyani min mal, ada redaksi tadi apabila dia mempunyai 2 lembah dari harta, dikejar yang ketiga. Nah ini kalau dia punya 1 lembah dari emas, hadisnya sama diriwayatkan oleh Bukhari, tetapi teksnya berbeda. Maka itu hati-hati kita dengan takatsur. Takatsur apa sih? Dia itu dikejar harta, nggak habis-habis. Coba perhatikan bapak-bapak ibu, orang itu kalau udah sibuk ngejar harta, lupa alha tuh lupa lalai. Untuk boro-boro kajian, ayo kita lihat tafsir Al-Quran, yuk kita tafsirkan Al-Quran isinya. Sibuk. Hari-hari biasa, weekdays, Anda dari Senin sampai sibuk ke perusahaan lah, ke kantor lah, bla 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 bla. Hari Sabtu Minggu main golf, ketemu dengan partner bisnis lah. Ngajinya kapan? Kapankah Anda memegang Al-Quranul Karim, membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, berzikir, la ilaha wahdahu la syarikalah, la ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yahyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Tidak ada waktu. Ini yang disebut dengan alha. Alha itu melupakan, jadi lupa kita. Jangan sampai kenikmatan dunia ini melupakan kita. Kan ketika orang-orang itu digiringkan neraka, mereka baru mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabis sa'ir." Kalaulah dulu saya di dunia itu dengar nasihat agama aja, dan aku mikir aja, kami tidak akan masuk ke alam neraka. Ini redaksi Al-Quran, orang-orang yang digiringkan neraka. Ini dalam surah Al-Mulk. Mikir. Kata-kata alha ini kita introspeksi diri. Kita disibukkan dengan anak kita, istri kita, perusahaan kita, melupakan Allah Azza wa Jalla. Melupakan bekal kematian. Ini yang berbahaya sekali. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu cinta Allah SWT bisa memahami betapa kehidupan akhirat itu pasti dan kekal. Kalaupun kita mendapatkan harta, jangan lihat ke atas. Akhirnya kita terobsesi untuk mendapatkan 2 lembah emas. Unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ini redaksi Al-Quran. Wa huwa ajdar alla tazdaru ni'matullah. Ini redaksinya yang penting, itu kata-kata ajdar alla tazdaru ni'matullah. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kalian kalau punya apa-apa, lihat yang di bawah. Betapa banyak yang jauh lebih susah dari kita. Lihat yang di bawah. Jangan kalian wala tanzur ila man fawqakum, jangan melihat yang di atas. Ini akhirnya tidak bersyukur. Kalau Anda ngeliat yang bawah, kata-kata yang penting itu kata-kata wa huwa ajdar. Itulah yang sangat baik sekali, yang sangat layak. Sehingga Anda tidak meremehkan, melecehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang susah daripada kita. Kalaupun Anda sakit, betapa banyak orang yang sakit jauh lebih sakit dari Anda. Kalau Anda kurang harta, banyak sekali yang jauh lebih kurang harta dari kita.
Saya ini ketika kita keliling ke beberapa tempat, ke daerah-daerah pedalaman-pedalaman gitu ya. Ini nih kisah-kisah nyata lah gitu kan. Ada orang kita masuk di rumah ustadz, ustadznya masih sibuk ngajar di masjid ini di pedalaman. Anaknya makan apa? Makan nasi doang, makan nasi putih doang gitu. Ditanya istrinya, Bu, ini anak makan gini? Ya udah biasa, nggak ada lagi, cuma nasi, yang penting nggak hilang lapar. Bayangin, memang ngajar-ngajar di masjid memang kagak dibayar gitu kan. Kalau ustadz nggak dibayar, walaupun ada ustadz yang level atas mungkin bayarannya puluhan juta gitu, ada yang sampai 60 juta gitu. Ini kita lihat anak cuma makan nasi doang dan lari-lari senang-senang. Allahu Akbar. Maka ada istilah as-sa'il wal mahrum. Dalam Al-Quran itu ada hakul sa'il wal mahrum. Sa'il dan mahrum itu statusnya sama-sama butuh, tapi yang satu minta, yang satu nggak minta. Subhanallah. Sekarang saya tanya bapak-bapak ibu, Anda nggak ya tiap hari Anda makan nasi doang, nggak pakai apa-apa gitu. Seperti anaknya Ustadz ini gitu kan. Ada gitu kan. Subhanallah. Kalau Anda masuk lagi di Mentawai, garamnya nggak ada. Karena kalau mereka menahan lapar, di sana bukan miskin lagi, fakir banget. Saya masuk satu desa gitu kan, ya Allah. Di situ ada ustadz katanya, dikirim oleh lembaga dakwah X namanya, lembaga Islam. Waktu itu gaji per bulannya 250.000 per bulan. Bisakah hidup dengan anak, dengan istri 250.000? Kita sampai titik itu aja kalau jalan kaki sekitar 8 jam. Kalau naik speedboat habis tuh bahan bakarnya. Betapa banyak orang yang jauh lebih miskin, lebih fakir dari kita. Maka itu supaya tidak ada at-takatsur, itu harus ada ghinal qalb. Nah ini penting bapak-bapak. Saya mau cerita nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan Abu Dzar. Abu Dzar ini keimanannya luar biasa ya. Saya tidak akan cerita kisah Abu Dzarnya. Ini diceritakan dari hadis riwayat Ibnu Hibban. Abu Dzar ditanya, sini Abu Dzar, menurut kamu orang yang banyak hartanya, apakah itu orang kaya? Kan kalau kita ditanya, Arifin, menurut kamu orang kaya gimana? Ya banyak hartanya kan gitu. Tapi ini pertanyaan dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, atar kasratul mal wal ghina? Apakah Anda pikir banyaknya harta itu dah kaya? Ya, jelas jawabnya, qultu na'am. Abu Dzar cerita. Aku jawab, iyalah. Gitu. Kata-kata Rasulullah SAW. Kemudian dibalik Nabi Muhammad SAW. Atarkilatil mal wal faqr. Apakah Anda pikir harta adalah itu kefakiran? Jawabannya na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, innamal ghina ghina qalb wal faqr qalb. Sesungguhnya orang yang kaya adalah di sini letaknya nih, hatinya dia kaya. Ya. Dan orang yang miskin adalah yang miskin hatinya. Ini hadis Rasulullah SAW. Baru saya memahami hadis yang begitu banyak di dalam hadis qudsi, di dalam banyak sekali hadis-hadis tentang ini. Maka ada orang, barang siapa yang obsesinya akhirat, maka dijadikan kekayaan di dalam hatinya dan dicukupi semua kebutuhannya. Kebutuhan, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Bedakan antara. Barang siapa yang obsesinya dunia terus, maka aku jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dalam hadis yang lain, aku jadikan kefakiran di dalam hatinya. Beda-beda redaksi hadisnya.
Bayangan, bapak-bapak ibu, ada orang seandainya dia punya uang miliaran, sempatkah dia membaca Al-Quran berjam-jam? 1 jam? Sempatkah dia membaca hadis-hadis Rasulullah SAW? Banyakan mana ada orang yang kaya yang selalu membaca Al-Quran, hadis, ada kajian-kajian dia datang, atau dia sibuk? Kebanyakan sibuk. Padahal kalau dia berhenti kerja, berhenti berandai yang berhenti kerja, dia tidak mungkin kelaparan sampai dia mati. Karena hartanya banyak, namanya juga orang kaya. Tapi bekal akhiratnya di mana? Maka itu apabila kita melihat orang-orang yang selalu at-tanafus fid dunia, mereka berlomba-lomba mengejar dunia, fayunafisu fil akhirah, kita harus bersegera dalam mengejar akhirat. Maka redaksi wabtaghi fima atakallah darul akhirah, wabtaghi fima atakallah darul akhirah, kejar kehidupan akhirat, kejar. Dengan apa? Fima atakallah, apa yang Allah berikan kepada kita, bukan apa yang diberikan kepada Allah kepada kita malah kita banggakan. Fima atakallah itu artinya apa? Apa yang Allah berikan kepada kita, kejar akhirat. Anda punya harta, kejar akhirat. Anda punya istri, suami, anak, ini harus mendukung akhirat kita, mendukung surga kita. Anda punya rumah besar sekali, bikinlah kajian. Buat apaan Anda? Habis menjadi budak rumah yang besar, bikinlah kajian. Kumpullah di situ. Bikinlah baca Al-Quran bersama di situ. Di rumah Anda penuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, jadi keberkahan. Karena kalau rumahnya besar sekali, kalau rumah besar tapi tidak pernah ada kajian, membaca ayat suci Al-Quran di dalamnya, berzikir berjamaah, kita kumpul berzikir, membaca hadis-hadis, membaca ayat suci Al-Quran, bertasbih, kita bertasbih 100 kali, 200 kali, pernah nggak? Coba jadikan rumah Anda ini sebagai pendukung akhirat. Bahkan penghuni-penghuni surga welcome dengan siapapun. Yang tidak punya tempat tinggal, silahkan tinggal di rumah saya. Subhanallah. Oh, zaman sekarang memang berbeda gitu kan. Di penghuni-penghuni surga itu betul-betul dijadikan apapun yang diberikan oleh Allah harus mendukung akhiratnya, apapun. Ini redaksi surah Al-Hadid ayat 77, surah Al-Qasas ayat 77. Subhanallah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan sampai Anda lupa tentang dunia. Jadi mentang-mentang akhirat. Lupa tentang dunia. Jadi bicara akhirat akhirnya lupa dunia. Akhirnya kita dijajah. Nah, ini juga salah nih. Maka kata-kata at-takatsur itu ngejar dunia, lupa akhirat. Jangan sampai bapak-bapak ibu kita punya ini malah justru menghadang kita, menghalangi kita, melupakan kita tentang zikrullah. Inilah yang harus kita lihatlah redaksi Al-Quran, bahwa Al-Quran mengingatkan kita, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Lahwun itu alha, sama tuh. Ingatlah, camkanlah, kehidupan dunia ini adalah permainan. Walahwun, sesuatu yang bikin kita lengah, bikin kita lupa, mabok, namanya mabok. Maka itu ketika orang di dunia ini dia kejar dunia, lupa tentang akhirat. Kapan diingat? Hatta zurtumul maqabir, ketika di dalam kubur sendirian baru ingat. Siapa di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah saya kubur? Pasti ada nih, ya, karena gladi resik saya tentang kematian benar-benar saya kubur. Jadi saya gali itu tanah, saya masukkan, saya tutup yang rapat, nggak ada secercah cahaya pun. Supaya kita, ini namanya pengasahan afeksi, rasa. Supaya kita ngerti hatta zurtumul maqabir. Kalau hatta zurtumul maqabir, kita tahu sampai Anda masuk liang kubur. Terjemahan. Dan menerjemahan itu namanya kaflingnya cognition namanya. Apa yang Anda harus lakukan ketika orang itu meninggal? Oh, saya tahu Ustaz. Pertama,
dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Tahu semua ini. Ketika Anda tahu itu masuknya ke sini, itu namanya kaflingnya, domainnya, namanya cognition. Kalau di sini bukan tahu, merasakan bagaimana ketika kita wafat, kita tidak bisa apa-apa lagi, kita dimandikan, kita dikafani, kita disolati, kita dikubur. Rasa itu pengasaan afeksi. Ketika saya terangkan, Bapak-bapak Ibu ada redaksi Al-Quran, hatta zurtumul maqabir. Kita tahu. Oh, apalagi tadi hadis, orang itu apabila dia punya wadiyani min malin. Lau kana ibnu Adam wadiyani min malin. Apabila manusia punya 2 lembah dari emas. Dan betapa salisan, maka dia mengejar yang ketiga lembah. Lembah yang ketiga. Dia punya 2, minta 3 gitu kan. Apa yang terjadi? Dia tidak akan kenyang kecuali perutnya penuh dengan tanah. Itu maksudnya adalah sampai ke liang kubur. Atau hadis yang tadi, kalau seorang itu mempunyai satu wadin min zahabin, 1 lembah dari emas, maka dia mengejar yang lembah yang kedua. Kan gak mungkin orang punya 1 lembah emas semua, ya bayangin. Orang yang paling kaya punya emas berapa sih? Ini 1 lembah emas. Kalau gunung dan gunung di situ ada lembah situ. Antara gunung itu lembah, itu emas semua. Diminta 2 sampai dia mati, kasar. Sampai mulutnya penuh dengan tanah baru kenyang. Nah ini tahu kita, tapi kan gimana ngebayanginnya? Maka ya alamu annamal hayatud dunya la'bun walahun. La'bun walahun itu permainan dan hal yang melengahkan, melupakan, nggak sadar dan nggak ngeh. Disinilah saya praktekkan dengan gladiresik kematian. Awal-awal dulu ditolak, waduh nanti kalau ada yang meninggal gimana ya? Kita udah mikirkan gimana oksigennya, kita lihat kesehatannya gitu. Jadi kita masukin tuh malam-malam, kalau siang susah, malam gelap. Pas dekat kuburan pula gitu kan, di pinggiran kuburan kita bikin. Allah, kalau sudah masuk situ, bayangkan Anda masuk di dalam kubur itu, gelap gulita, apakah mobil-mobil mewah Anda yang ikut, apakah rumah Anda yang begitu hebat ngikut, apakah istri Anda yang begitu cantik ikut, apakah anak-anak Anda ikut, enggak. Baru sadar, baru enggak ngeh. Apa iya kita nunggu mati dulu baru ngeh. Ini diterangkan di dalam surat Al-Hadid. Ya innamal i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathil ghayth a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini surah Al-Hadid ayat 20, surat 57 ayat 20. Annamal hayatud dunya, i'lamu, ingat ya, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia hanyalah, ada hanyalah ala sabilil hasr, ada kalimat annama atau innama. Ini hanyalah la'ibun, permainan, walahun, hal yang melupakan. Nah ini bahaya. Wazinatun, itu hanyalah perhiasan. Watafakhurum bainakum. Nah inilah takatsur, mulailah takatsur. Watafakhurum bainakum watakatsurun fil amwali wal aulad. Saling membangga-banggakan, inilah punya aku, inilah punya aku, inilah punya aku, lihat aku punya harta, lihat, saling membangga-banggakan, aku punya ini, aku punya ini. Yang kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, bapak-bapak ibu. Watafakhur itu membanggakan, Anda punya HP terbaru, lihatkan terus orang lihat HP baru. Anda punya mobil baru, lihat nih, punya mobil baru. Lihat mobil saya, gitu.
Wah, rumah yang keren. Ini lihat rumah saya keren. Ini namanya tafakhur. Tafakhur itu merasakan inilah punya aku, inilah punya aku, inilah punya aku. Nah, ini redaksi ini menggambarkan takatsur. Takatsur itu apa yang dia punya dibanggakan. Harusnya kan apa yang dia punya mendukung akhiratnya. Bukan terjebak di dalam kehidupan dunia. Ini yang kadang-kala kita lupa. Ya. Maka coba perhatikan betapa banyak orang yang mempunyai sesuatu dan nikmati sesuatu ini hanya untuk membanggakan depan orang lain. Mohon maaf. Anda punya kendaraan, taruhlah moge, motor gede. Mana ada suara yang kecil? Masuk. Supaya orang lihat. Namanya tafakhur. Mobil Ferrari. Nggak ada. Nggak ada. Itu mah Karimun. Yang mobil Karimun. Gitu kan. Suara gede. Kita kadang waktu itu lagi duduk-duduk ngopi di tempat situ, ada konseling gitu. Tiba-tiba saya kaget, taunya apa? Komunitas Harley lewat, ya Allah, astagfirullah. Itu namanya tafakhur. Tafakhur. Tafakhur itu membanggakan inilah punya. Maka waqsid fi mashyika waghdud min sautika. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tamshi fil ardi maraha, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang membanggakan dan sombong. Setelah ayat ini, waqsid fi masyika, sederhanakan dalam berjalan. Waghdud min sautika, suaranya rendahkan. Zaman sekarang naik motor kan menunjukkan siapa saya. Oh iya, dadanya dibuka. Karena stangnya kan gak ada yang begini. Oh ini mah bebek miau. Oh ini kan moge. Waqsid fi masyika waghdud min sautika. Berjalan Anda harus sederhana. Gitu. Kadang-kadang menunjukkan who am I. Udah gitu, ada lagi yang nggak punya duit, tapi dia menunjukkan kayak moge gitu. Caranya gimana? Suaranya diganti knalpotnya dengan astagfirullah. Ini betapa orang tidak punya ilmu. Apa sekali ngegas, tang langsung dosanya kayak apa, orang kesel dengerin. Ini namanya takatsur karena dia tafakhur. Jadi di dalam takatsur itu, alhaakum takatsur, ada unsur tafakhur. Di dalam berlomba-lomba mengejar harta ada unsur tafakhur, yaitu tafakhur itu apa? Membangga-banggakan inilah milik aku, inilah milik aku, inilah milik aku. Jadi hatinya itu penuh dengan kesombongan, inilah saya. Maka itu redaksinya waqsid fi masyika. Kalau jalan tuh yang lembut, jangan suaranya dikerasin. Waqsid fi masyika waghdud min sautika, tahan suara itu. Kalau kan suara inna ankaral aswat sautil hamir. Seburuk-buruk suara itu suara keledai. Semua kedengeran tuh keledai. Nah, redaksinya ini lihat nih. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Redaksi Al-Quran. Ini surat Luqman. Kesombongan tuh mukhtalin fakhur. Fakhur itu tafakhur. Menunjukkan inilah aku. Orang punya harta. Saya juga baru tahu harta itu ada yang harganya di atas 1 miliar. Kenapa bukan untuk anak yatim? Atau untuk orang-orang fakir miskin di Mentawai sana? 1 miliar. Allah. Ini saya lagi program vokasi. Berpikir dalam ini gimana supaya satu kampung itu, satu dusun itu semua menjadi Islam dan ekonomi kuat, tidak diiming-iming oleh dari Vatikan untuk keluar dari agama Islam. Itu gimana caranya? Kita lagi mikir dan alhamdulillah mendapatkan solusinya, yaitu vokasi. Di anak-anak itu disekolahin untuk pertanian, perikanan, peternakan.
Jawa Barat kita sekolah, bahkan sampai ke Jawa Timur sana, sampai ke Gunung Kidul sana. Ya. Di sana ada bagaimana tempat yang kering bisa menumbuhkan padi. Mereka belajar. Ini untuk mengentaskan kemiskinan, kefakiran. Nanti mereka udah pinter, balik lagi ke Mentawai, dibangun itu. Biasanya pertanian, peternakan, bagaimana bikin perkebunan. Di sini kan harta, mendingan harta Anda letakkan di sini. Gitu. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa menghidupkan satu orang saja, maka dia seakan-akan menghidupkan seluruh manusia di muka bumi. Ini Al-Quran. Nah, yang kita yang hidupkan itu satu pulau lah. Berapa dusun yang kita selesaikan. Karena caranya gimana? Supaya cerdas. Caranya dengan dijadikan pintar dulu. Karena tanah-tanah di sana mereka orang Mentawai itu santai, lapar ya ke hutan, makan, udah selesai. Maka itu di sana menjadi ladangnya kristenisasi. Di atas 90% mereka adalah Katolik. Kita sedang berdakwah di sana. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa berkolaborasi. Karena ini penting sekali. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran ini kita jangan sampai harta yang kita udah dapat malah menahan kita dari akhirat. Harusnya mendukung kita di akhirat, maka jangan dibanggakan. Ini ada ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya akan berikan yaitu tafsir ayat Al-Quran. Saya akan membacakan hadisnya, yaitu Rasulullah SAW menjelaskan hal ini. Ya, ini hadis, mudah-mudahan bisa dilihat. Kalau Imam Ahmad, gitu. Ketika itu Rasulullah SAW membaca Al-Hakumut Takatsur, diceritakan Imam Ahmad. Yang tadi ini sudah kita jelaskan, tadi yang ini lihat ini, yang ini saya akan terangkan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Tirmidzi, diriwayatkan oleh Nasa'i. Imam Ahmad menceritakan, Haddatsana Muhammad ibn Ja'far, haddatsana Syu'bah, sami'tu Qatadah yuhadditsu an Matraf, yani ibn Abdullah ibn Syakhir, an Abi qala intahitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul alhaakumut takatsur. Nah, ketika aku, ini sahabat Rasulullah, baca Alhaakumut Takatsur, selesai aku baca Alhaakumut Takatsur, tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini sabda Rasulullah SAW menjelaskan tentang Alhaakumut Takatsur. Yaqul ibnu Adam, mali. Nanti di akhir tuh, hartaku, mana hartaku? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, harta ini akan menjadi beban. Karena redaksi katanya, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Maka ditanya oleh Allah, hal laka min malik illa ma akalt afnait wa labist fa bait wa tasaddaq fa amdait. Manusia lupa, hai manusia, mana harta kamu? Hartaku. Harta kamu itu yang kamu punya, kamu makan, ya habis begitu aja. Harta kamu pakai, taruh pakaian, kendaraan, lama-lama kan rusak. Apapun, fablait, berarti Anda sudah usang. Ada harta yang Anda sedekahkan, nah itulah harta Anda. Subhanallah. Hadis yang lain, jadi ini hadisnya tentang manusia mengatakan gitu kan, nanti jangan sampai kata-kata ini kita ucapkan nauzubillah di akhirat, hartaku mana hartaku, harta itu habis gitu. Apa yang Anda makan ya habis gitu saja. Hadis yang lain, ya hadisnya saya blok. Hamba Allah Subhanahu wa taala mengatakan mali itu hartaku. Sesungguhnya manusia itu punya bentuknya 3 hartanya. Apa yang dia makan maka habis begitu saja. Ma'akal fa'afna. Kalau kita makan ya harta kita, misalnya Anda punya harta 1 juta gitu. Makan, habislah 1 juta. Anda memiliki harta, Anda pakai. Dari pakaian, lama-lama juga usang. Subhanallah. Tapi kalau Anda sedekahkan, nah itulah yang Anda punya. Dan Anda tidak punya apa-apa, semuanya akan hilang begitu saja. Dan manusia akan ditinggalkan hartanya, kita pun meninggalkan harta.
Subhanallah. Maka itu kita harus menyadari dari hadis-hadis ini ya, agar kita tidak lalai. Gitu. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, nanti ketika orang itu wafat, ada hadis yang lain ini, membawa 3 dan 2 balik, yang satu enggak. Bawa 3. Apa? Ketika dia hidup kan, dia punya harta, dia punya keluarga, dia punya harta, dia punya amalan. Ketika dia meninggal, keluarga pulang, hartanya pulang. Maksudnya dia nggak bawa harta kan? Yang dibawa adalah amal. Jadi harta kita ini sebetulnya cuma lewat doang. Nanti kalau kita wafat, dia balik kepada anak-anak kita tinggalin. Subhanallah. Dari hadis-hadis ini kita menyadari berarti Rasulullah SAW ketika orang itu membaca At-Takatsur, tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan harta. Nanti hamba Allah akan mengatakan ini. Gitu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi lagi. Kita praktekkan ini baru hatta zurtumul maqabir. Maka itu saya lagi mempraktekkan hatta zurtumul maqabir itu dulu waktu di Mesir ya. Saya menjadi masuk. Gimana orang itu bisa merasakan kematian? Akhirnya di waktu saya kembali ke Indonesia, saya bikin gladiresik kematian. Benar-benar saya kubur, benar-benar saya tutup. Betapa banyak yang tadinya nggak pakai hijab, jadi pakai hijab. Yang tadi anak-anak pernah saya bikin buat anak-anak SMA. Yang tadinya durhaka sama orang tua, disadar ya Allah. Dia pulang, dia nangis-nangis ke orang tuanya. Sampai orang tuanya nelfon saya, diapain nih Pak Arvin? Saya nggak kasih tahu, saya kubur anaknya. Kalau kasih tahu malah diomelin. Berubah anak saya, diapain? Saya kubur. Jadi gladiresik kematian. Maka hatta zurtumul maqabir itu kan nanti kita mati, baru kita merasakan, oh iya ya. Nah sekarang kan belum mengeh, maka itu bikin gladiresik kematiannya sekalian gitu. Mau kita praktekin gitu. Dan biasanya malam hari. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu ingat kata-kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ini nanti kita akan masuk lagi kata-kata kalla sawfa ta'lamun, semua kalla sawfa ta'lamun. Kalla, nanti kita akan masuk ke sana. Ini sudah lewat jam 7, hampir jam 7. Mudah-mudahan ada pertanyaan, silahkan Dede Wahyudin. Ada, saya bacakan ya. Silahkan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa ciri-ciri seseorang akan mendekati ajal dan tanda-tandanya bahwa menjelang ajal? Saya bacakan ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri-ciri seseorang akan mendekati ajal dan tanda-tandanya bahwa menjelang ajalnya itu husnul khotimah? Terima kasih. Tidak ada orang yang mengetahui kapan ajal tiba. Di dalam hadis ada 3 istilah. Ini pernah saya terangkan ya. Orang yang husnul khotimah ada 3 istilah di dalam hadis. Ada 3 istilah. Pertama adalah istilah ista'malahu. Ada istilah taharahu. Ada istilah assalahu. Ya, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, tolong 3 ini mudah-mudahan ada pada diri kita ya. Isti'mal itu bahasa Indonesianya memakainya, Allah memakainya. Yang kedua, taharahu, Allah membersihkannya, mensucikannya. Ada lagi asalahu, Allah memaniskannya, karena asal itu adalah madu. Memaniskan itu maksudnya adalah menjadikan dia berbuat baik. Kisahnya gini, sahabat Rasulullah SAW ditanya, gitu kan, mau tahu Anda husnul khotimah? Iya. Apabila orang itu Allah ingin dia husnul khotimah, maka ista'malahu, maka Allah memakainya dan dia tidak menyadari kematian sudah ada depan kelupuk matanya. Depan matanya. Sahabat bingung, karena istilah ini membingungkan. Ya Rasulullah, maksudnya Allah memakainya itu apa? Hadis yang lain, kata-katanya sama. Kalau Allah ingin baik pada seorang hambanya ini, ya husnul khotimah,
maka Allah membersihkannya. Taharo. Sahabat juga nanya, ya Rasulullah, taharo gimana mensucikannya? Hadis yang lain, ini istilah-istilah dalam hadis. Esensinya sama dia juga. Ya, apabila Allah itu senang pada seorang hamba dan ingin akhir hayatnya husnul khotimah, asalahu, asal itu madu, bukan di madu, bukan. Asalahu itu dijadikan dia manis, madu. Ini istilah. Ya Rasulullah, maksudnya dijadikan manis apa? Jadi sahabat setelah itu bertanya semua kepada Nabi. Nah, jawabannya sama. Hadis yang berbeda-beda, teks yang berbeda-beda, istilah yang berbeda-beda, esensinya sama. Maksud daripada Allah memakainya adalah Allah menjadikan dia sibuk dengan amal soleh. Dia tidak menyadari kematian sudah ada di depan matanya. Yang tadi jarang baca Quran, dia baca Quran. Yang tadi jarang bersedekah, dia bersedekah. Yang ini menunjukkan kematian semakin dekat. Dia tidak menyadari itu. Itulah husnul khotimah. Jadi cirinya kayak gitu. Yang kedua, orang yang disucikan tuh banyak. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Anda punya uang lebih, ini murah kok. Kalau nggak salah, nggak sampai 200.000 atau 100.000 gitu. Nah, beli buku ya, judulnya Amalan yang Menghapuskan Dosa. Please, belilah buku itu. Murah meriah gitu. Nah, jadi kalau bisa beli. Karena apa? Karena buku ini, Masya Allah, menurut hemat saya, Masya Allah, bagus banget gitu kan. Ini menurut saya, tapi ini kan jadi jualan buku lagi. Bukan jualan buku. Saya ingin bapak-bapak ibu punya guru 24 jam di rumah. Punya guru 24 jam di rumah. Maksudnya gimana? Ada guru yang ngajarin gak pernah capek. Apa itu? Buku Khairu Jalisin fi Zamani, kitabun sebaik-baik yang mendampingi Anda adalah buku-buku anytime. Kalau bapak-bapak kontak saya, Pak Ustaz Arifin, itu kan pasti nunggu siang, walaupun ada kadang-kala malam. Wih, udah malam ya nelfon ya, kalau saya ada waktu ya pasti saya angkat gitu. Kalau nggak ada waktu saya lupa gitu buat besok paginya. Jadi kalau kita lihat, belilah buku ini gitu kan, nama Amalan Penghapus Dosa kalau bisa gitu. Ini karya Said Hussein Al-Affani, bisa beli. Nggak sampai 200.000, 150 juga nggak sampai gitu kan. Amalan Penghapus Dosa. Nanti beli ya bapak-bapak. Ini sebetulnya terjemahan Asbabun Maghfirah. Nah, diantaranya adalah menerangkan husnul khotimah ini. Husnul khotimah ini, manusia ini dijadikan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Di antara sakit. Yang lama, sakit lagi. Ini tanda-tanda kematian sudah dekat. Tanda-tanda kematian sudah dekat. Dibersihkan. Ada lagi kata-kata dibersihkan ini, para menurut tafsir hadis adalah bagaimana orang itu berbuat kebaikan. Ini kebaikan. Jadi kebaikan terus. Nah, itu namanya membersihkan. Karena kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Wa'at bi sayyidatil hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi kalau Anda berbuat maksiat, tidak cukup dengan istighfar dan taubat, tapi Anda terus berbuat kebaikan. Ini yang saya share. Ini kalau bisa. Ini buku ini amat sangat penting sekali. banget lah. Jadi balik lagi tadi. Yang ketiga, istilah asalahu. Asalahu itu menjadikan dia manis. Para tafsir hadis memaniskan maksudnya apa? Dia berbuat amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Manis itu semua pun merasakannya. Bahkan orang kafir pun merasakannya. Maka perilakunya membawa rahmatan lil alamin. Keseluruhan sosialnya, Masya Allah. Jadi jangan sampai, ini kemarin saya ketemu Pak Kiai lah, kemarin ngobrol-ngobrol, Pak Ustadz ini saya lagi Kiai pondok pesantren, waktu nguburin jenazah, itu jenazah yang nggak masuk ke tanah.
Yang bener deh katanya. Gimana kata orang saya depan mata saya, bukan katanya. Gitu. Tapi ini dia ngomong pakai bahasa Minang gitu. Ini di Jakarta, ini saya kebetulan pakai ini orang Minang gitu kan. Udah dibesarin itu, udah diukur, ditambahin, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk gitu. Digedein lagi nggak bisa masuk. Memang orang ini terkenal kaya tapi pelitnya luar biasa. Oh gitu, iya. Pas gitu nggak bisa masuk, hujan lebat, gitu. Hujan udah masuk ditekan, dipaksa udah dikubur. Ini kisah-kisah nyata. Maka itu dia tidak menyebarkan asal. Kalau asal itu buat manis. Coba tutur kata kita bikin manis, tidak nyakitin orang, jauh dari ghibah, gitu kan? Selalu berzikir. Apa susahnya kalau Anda nyetir mobil atau lagi mancing lah. Di sini ada Kang Ade nih. Ada mancing sambil zikir kan? Subhanallah. Apa susahnya zikir? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astagfirullah. Jadi tutur kata kita, lidah kita jadi manis, perilaku kita jadi manis, nolong orang. Nah, inilah ciri-ciri husnul khotimah yang saya dapatkan. Nah, kemarin kita dengar ya, orang baca Al-Quran, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha rahman meninggal. Ada banyak jemaah-jemaah saya yang itu kan ngaji nih, ngaji. Setiap orang ibu-ibu itu orang ngaji saya benerin tuh itu di daerah, saya lupa daerah mana gitu, di masjid itu, dan itu rata-rata S3 itu bukan doktor, udah sangat sepuh sekali gitu kan. Udah sepuh jadi lagi ngaji meninggal. Kalau Anda bertanya, Pak Ustadz gimana saya mau ngaji tapi dalam keadaan wafat, dalam keadaan ngaji baca Quran, ya gampang caranya, ya Anda banyak-banyak baca Quran, hitung aja gitu. Loh, kalau Anda banyak-banyak baca WA, ketika WA itu matilah Anda. Kalau banyak-banyak baca, tergantung bacanya apa. Yang banyak lagi main catur mati ya, hobinya main catur, ini berani. Jadi upayakan kita untuk mendapatkan husnul khotimah, ada 3 istilah tadi ya. Baik, ada pertanyaan lain, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ada lagi? Pak, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menyampaikan kebanggaan kita kepada leluhur kita atau kakek dari anak-anak kita tentang perilaku kesolehan beliau agar dapat dicontoh oleh anak-anak kita, dan bagaimana menyampaikannya? Yang kedua, pertanyaan doa seorang ibu untuk anaknya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau anak yang didoakan tersebut tidak berdoa untuk dirinya sendiri? Apakah doa ibu tersebut tetap diterima oleh Allah? Jelas tidak, Pak? Satu-satu satu-satu ya. Ayo, Pak. Satu-satu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membanggakan. Oke, udah yang satu dulu ya. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita membanggakan leluhur kita itu penting dan dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Oh ya, kok begitu Ustaz? Loh, di dalam Al-Quran itu lebih daripada 2/3 itu kisah sebelum kita, yaitu para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh. Nanti ibu-ibu kalau ada uang lebih, ini suruh beli bukumu. Ya udah, kalau salah. Ada buku bagus banget. Ya, karena itu saya pegangnya bahasa Arabnya gitu kan. At-Taibun gitu kan. Itu kalau Anda beli itu baca 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, maunya semua satu buku Anda baca. Tapi buku ini sudah langka ya, saya lihat sudah nggak banyak di toko-toko. Judulnya Mereka yang Kembali. Ya, baik, balik tadi. Itu kisah-kisah orang soleh itu harus wajib. Bukankah lidah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya Allah, kasih aku petunjuk nih jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Itu orang soleh. Para nabi, orang soleh, as-siddiqin, syuhada. Itu orang yang soleh. Jadi kalau kita perhatikan, kita ini harus menceritakan kesalahan-kesalahan orang yang terlalu membanggakan. Kakek kamu tuh dulu dipejuang, dia begini. Boleh. Dan dianjurkan supaya kita mendapatkan
suri tauladan, an'amta. Kan an'amta yang kau berikan nikmat itu orang-orang yang saleh. Maka itu kita harus banyak baca buku. Kisah-kisah orang soleh harus kita kejar. Maka itu kita pun dianjurkan bergaul dengan orang yang soleh. Bahkan ada doa, ya Allah, aku minta cintanya orang soleh. Kita butuh cinta orang soleh. Di hadis nanti bapak-bapak ibu masuk Google tulis doa cinta dari Nabi tentu. Nanti kalau doa cinta luas ya. Itu hadis tentang doa cinta. Doa pertama, Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta cinta engkau dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita cinta kakek nenek kita yang soleh. Kita cinta orang-orang terdahulu. Ulama-ulama. Para pejuang. Para pahlawan. Kita butuh. Untuk menyemangati semangat di dalam beramal soleh. Dan kesolehan kita akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Ini kisah dalam surah Al-Kahfi ya. Saya tidak akan berlanjut. Maka itu yang diwariskan bukan hanya harta. Kita juga mewariskan kesolehan. Penting sekali. Ya. Jadi bolehkah kita membawakan? Jawabannya malah disuruh oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau yang kedua kita bicara tentang doa ibu, untuk adanya. Anaknya, kita doain anaknya. Anaknya tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Apakah diterima? Doa ibu itu dahsyatnya luar biasa. Diterima gitu. Jadi anaknya sendiri nggak doain diri sendiri. Iya nggak apa-apa. Kita doain, ya Allah. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati anakku agar selalu berpegang teguh pada agamamu. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkan anakku, ya Allah, agar terus berpegang teguh pada agama engkau. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalba ibni ala dini. Ya Allah yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hati anakku agar terus diulang-ulang. Ya Allah, lindungilah anakku dari segala kejahatan makhluk-makhluk yang telah engkau ciptakan. Wa'idhu bini min bikalimati laitamati min syarri ma khalaq. Dan seterusnya boleh. Padahal dia nggak doa. Nggak apa-apa, itu berkat doa orang tua kita. Ketika saya melalang buana ke banyak negara untuk menuntut ilmu, dijaga, jangan-jangan itu buah daripada doa kita. Sementara saya mungkin lupa mendoakan diri saya. Jadi banyaklah mendoakan anak gitu kan. Maka itu nama anak itu harus mengandung doa. Ada yang lain? Silakan. Ada Pak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri orang yang kaya hati dan sebaliknya hati yang sempit? Syukron. Subhanallah, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, lihat teks-teks Al-Quran Karim. Manusia hanya dibagi dua dalam surah Insan. Dalam surah Al-Insan. Imma syakir wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Sayangnya di dalam bahasa Indonesia, syukur itu tidak bisa diterjemahkan. Karena perbendaharaan bahasa kita itu sempit dibanding bahasa Arab. Lihat tangan saya Bapak-Bapak. Ini namanya kufur namanya. Nutup, cover. Ini namanya syukur, buka. Kufur, syukur. Kufur, syukur. Orang yang kaya akan hati. Lihat, hatinya terbuka, ya Allah ini semua dari Engkau. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, aku mendapatkan nikmat ini semua dari Engkau, semua lancar. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimul shalihat. Dengan nikmat Allah, dengan nikmat binikmatillah, binikmati, semua urusan jadi baik. Mendapatkan kesengsaraan, alhamdulillah ala kulli hal, ya Allah, tetap segala puji milik Engkau, kondisi apapun. Bersyukur. Maka ada hadis, ya Allah qanni'ani bima razaqtani, ya Allah tanamkan rasa hati aku, alhamdulillah, bersyukur, puas terhadap apa yang telah Engkau berikan. Wa barik li fima a'taitani, ya Allah berkahi apa yang telah Engkau berikan kepada aku, berkah. Maka dia merasa ini milik Allah. Kalau kufur, hatinya sempit, ini milik aku.
Pemilik aku dia merasa punya, merasa punya, merasa punya. Kalau merasa punya, maka dia disiksa dengan kekikirannya. Dan yang terpenting dan yang terpenting adalah tanda orang yang sholatnya diterima adalah dia selalu menolong orang lain. Dia tidak kikir. Tanda orang yang sholatnya tidak diterima adalah orang yang kikir, pelit, cinta harta yang berlebih. Tahu dari mana? Surah Al-Ma'arij, Al-Quran. Jadi hatinya sempit. Bilang sendal aja kagak bisa tidur. Sendal saya mahal 1 juta. Sampai pun sendal Anda 5 juta pun harus mau diapakan. Ya, mobil kegores, ada motor gitu kan. Ente kegores doang yang masih banyak duit ente. Jangan dibebankan dengan harta, tinggal masuk bengkel kelar gitu. Apa susahnya gitu. Kalau dielus-elus tuh mobil saking mengkilatnya, oke lah boleh. Tapi kadang-kadang berlebihan. Kalau Anda punya duit, kasih orang lain tukang bengkel, rezeki bagi-bagi sama tukang bengkel, tukang cuci car wash nyuci mobil, orang berbagi rezeki, ada baca Quran, ada yang beresin. Gitu kan. Enggak, sayang, saya aja harta nggak seberapa yang disedekahkan gitu. Maka itu orang itu akan menjadi sempit hatinya karena merasa punya. Maka titik kesempitan adalah ini milik aku. Kelapangan adalah innalillah, semuanya milik Allah. Maka orang yang bersedekah masih merasa bersedekah, hatinya sempit. Orang yang bersedekah dan tidak merasa bersedekah, hatinya lapang. Semua redaksi Al-Quran begitu. Wa fi amwalim haqqul lis-sa'il wal mahrum, di dalam harta mereka ada hak orang lain yang minta dan orang yang tidak minta. Di dalam harta kita ini kantong-kantong kita, tapi ini ada hak orang lain. Maka dia merasa ini punya dia. Kamu banyak banget sih, itu pemenang rezeki kamu. Keren banget. Ini hati yang terbuka, lapang banget. Kalaupun hilang, ya Allah, qadar Allah ngambil. Lapang banget hati. Ya, jadi itu. Oke. Tapi kalau Anda bersedekah, tapi merasa bersedekah, berarti Anda ini milik aku. Coba teks-teks Al-Quran begitu semua Bapak-Bapak. Jadi kalau kita perhatikan, tadi pagi saya membaca salat subuh, membaca beberapa ayat Quran, tadi malam juga membaca Quran, saya baca, redaksi Al-Quran berbicara harta. Di dalam harta mereka ada hak orang-orang miskin. Di dalam harta kita, padahal kita yang nyari keringat kita, ini uang-uang kita, tapi redaksi Al-Quran ada hak orang miskin. Hak orang miskin, baik yang minta atau nggak minta. Ada hak loh. Kalau bicara hak itu Bapak-Bapak, padahal kan saya nggak minjem, saya nggak dititipin, ini kan hak saya. Tapi redaksi, itulah orang yang hatinya lapang. Kalau ngasih nggak merasa ngasih, kalau kehilangan nggak merasa kehilangan, ya sudah digantikan. Dia yakin, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibah ini sebagai pahala buat aku dan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi ketika dia lapang hatinya, dia kagak pusing. Aduh gimana. Nah ini yang mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa ayat Quran menggambarkan orang yang penghuni surga ketika dulunya di dunia mereka sedekah itu nggak merasa sedekah karena yakin ini milik Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh menceritakan kebaikan dan sedekah kita untuk memberikan inspirasi dan tidak untuk riya? Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini dibolehkan. In tubdus shadaqat fa ni'mah. Kalau Anda mengekspos sedekah Anda, itu baik, dipuji Allah. Fa ni'mah itu adalah pemujian redaksi Al-Quran. Wa in tukhfuha aw tu'tul fuqara fa khairun lakum. Tapi kalau ente tutup-tutupi, itu baik juga, lebih baik takut daripada riya. Ini Al-Quran yang mengatakan demikian. Jadi boleh Bapak-bapak Ibu-ibu ini sedekah, ayo kita kumpulin. Gimana kebiasaan orang kita ini, kalau di atasnya dikasih 50.000, di bawahnya 50.000, di atasnya 10.000. Udahlah saya naruh lah 200.000.
Kalau usah harapannya 200.000 semua ikut, oh 200.000 bisa 200.000 lah gitu ya. Biasa gitu kan. Nah ini di Al-Quran Al-Baqarah 271 itu bedus sedekah. Kalau Anda expose sedekah Anda, fani'imah ya, dipuji sama Allah tuh. Fani'imah ya tuh itu bagus. Kenapa? Karena Anda bisa menjadi magnet orang lain untuk bersedekah. Begitu caranya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Tapi kalau Anda kasih orang fakir miskin dan Anda tutup, itu jauh lebih baik. Jadi dilihat konteksnya. Tapi kalau Anda expose bukan untuk menjadikan orang berbuat kebaikan, menunjukkan who am I, ya diharamkan. Allah alam. Ada yang lain? Halo? Belum ada Habis. lagi. Baik. Ada yang ngerasain ataupun Bapak Ibu langsung unmute? Silakan. Ada pertanyaan? Saya izinkan dulu ya Pak, soalnya belum saya izinkan. Udah saya izinin tadi itu. Oh udah saya udah. Udah. Coba Bapak Ibu yang mau unmute silakan. Kalau tidak Ada ada, Pak, kita Bu Hen. Bu ada Pak. Hani. Silakan. Di unmute Bu Hani. Yang bisa kan? Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saat ini tuh saya lihat banyak sekali fenomena orang-orang pakai hijab, tapi dia tidak sholat gitu Ustadz. Jadi misal nih, taunya dari mana? Misal ya Ustadz kan sering ada acara kumpul-kumpul atau apapun gitu ya. Itu acaranya itu dari sebelum zuhur sampai setelah asar gitu. Kok saya ngelihatnya nggak beranjak ya gitu ya untuk melakukan sholat zuhur, kemudian kan udah sampai asar itu gitu kan nggak, kalau tanpa ada uzur yang syar'i kan nggak boleh menjamak gitu kan, yang saya tahu gitu. Nah itu tuh sering gitu Ustadz, ntar ada pertemuan lagi begitu lagi. Nah sejauh mana kewajiban kita untuk berdakwah gitu ya Ustadz, karena takutnya kalau ngingetin kan tersinggung atau apa gitu. Sebagai hamba Allah di dalam hablumin nanas, itu sejauh mana kewajiban kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita positif tinggi, mungkin dia lagi haid gitu kan, atau bulan gitu, jadi dia nggak sholat satu. Atau dia udah menopause Ustaz, udah umur segini berandai-andai, kagak mungkin dia haid, itu kita nggak tahu ya. Terus dia sudah menopause ataupun nggak mungkin haid lagi, mungkin dia dijamak sholatnya. Nah ini juga kalau bapak-bapak ibu punya uang, beli lagi, ini punya jualan ya, hari ini banyak banget jualan. Saya nggak jualan, beli buku penting ya, beli buku gitu. Karena di internet kadang-kadang nggak bisa mencakup semua yang ada di buku gitu kan. Beli buku apa ya, fikih sunnah karya Said Sabik yang gampang aja, itu bab tentang sholat jamak gitu kan. Faktor apa saja yang memboleh menjamak sholat, nanti baca di situ ya. Jadi kita posting. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita mengingatkan orang sholat? Kita ingetin, sholat ya, sholat. Udah sholat belum? Ayo kita sholat. Ngajak aja sholat. Udah, gak usah lebih dari itu. Ketika sholat zuhur, sholat zuhur. Saya belum sholat zuhur nih. Sholat asar yuk, udah kita cukup itu. Kalau dia nggak beranjak, ya udah kita sudah mengingatkan, amar ma'ruf namanya. Kalau kita lebih dari itu, kamu kok nggak sholat? Jadi ribut kan gitu kan. Udah ingatkan, ayo kita sholat ya, udah selesai cukup. Jadi ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Ajak ke jalan Tuhanmu kepada kebenaran dengan bijak gitu. Ini penting ya. Jadi kita hanya negur seperti itu saja gitu kan. Yang penting kita tidak mungkin ngejudge orang lain dia sholat atau tidak gitu. Ketika dia bisa musafir atau dia tidak musafir tapi dia jamak tanpa qasar, dibolehkan. Ada yang membolehkan gitu kan, ada yang membolehkan. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan Dewa? Baik, Saya Ustadz. saya rasa baik. Ada Pak. Saya Ustadz. Yati Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah sholat juga Ustadz. Seandainya kita ikut satu mobil dengan teman yang kebetulan saat itu sudah jatuh sholat duhur misalkan ya.
tapi dia terus saja, apakah jaraknya tidak memenuhi syarat untuk berjamaah gitu. Apakah kita dosa, Ustadz, kalau teman-teman kita itu yang bawa mobil itu terus saja tidak melakukan sholat yang pada waktunya, Ustadz, gitu. Apakah kita dosa gitu? Tidak. Ya, kalau Anda tidak sholat, dosa, semuanya dosa. Dan ini harus digarisbawahi, Bapak-bapak, Ibu, saya pelan-pelan ngomong dan saya ulang-ulang. Saya pelan-pelan dan saya ulang-ulang. Sholat jama' yang bisa menyebabkan jama' tidak harus safar, tidak harus dalam perjalanan, dan tidak ada teksnya harus perjalanan jauh. Itu jama'. Saya ulangi lagi, sholat menjama' sholat itu tidak harus dalam keadaan musafir dalam perjalanan. Nah, kalau musafir itu dibolehkan. Salah satu penyebab yang menyebabkan orang itu jama' adalah safar. Tapi tidak ditentukan berapa kilometernya, jauh dan dekatnya. Selesai. Qasar, beda lagi qasar. Kalau qasar, perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh, disitulah perdebatan ulama-ulama berapa jauh kira-kira. Nah, exactly tepatnya berapa itu tidak dijelaskan. Dia hanya menentukan perjalanan keluar kota, keluar daerahnya. Tuh. Beda dong jama' dengan qasar. Iya, kalau jama' sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Kalau qasar 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Jadi jama' itu tidak harus safar. Saya ulangi lagi, menggabung sholat itu tidak harus dalam keadaan safar. Safar boleh? Boleh, Pak. Tapi bukan hanya safar. Tapi kalau qasar, dia dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, dalam arti dia keluar dari daerahnya. Kalau jamak saja, gitu kan, itu dibolehkan walaupun tidak perjalanan jauh. Bahkan tidak dalam keadaan musafir pun dibolehkan. Maka itu supaya tidak berdebat, oh ya, kok gini, ya, daripada kok gini, beli buku, baca bukunya, gitu kan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Saya akan cerita satu cerita. Ibnu Abbas saat itu, ini hadis riwayat Muslim, mengajarkan, kayak gini nih kajian, kayak gini persis. Ngajarnya kapan? Mulainya setelah asar. Di dalam masjid tidak ajarin. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah SAW yang sangat cerdas, jeniusnya luar biasa. Menguasai Al-Quran hadis. Dari kecil dia. Karena dia termasuk sigar sahabat. Yaitu sahabat-sahabat yang kecil sudah ketemu Nabi sampai dewasa, sampai Nabi wafat selalu bersama Nabi. Tiba-tiba nampak bintang-bintang. Maksudnya apa? Sudah waktu maghrib. As-salah. Ada yang ngomong begitu. Sholat. Kira-kira gitu lah bahasa kita. Udah maghrib, masih ceramah aja. Kira-kira gitu lah. Marahlah Ibnu Abbas. Apakah engkau lebih tahu tentang ajaran Nabi Muhammad SAW tentang sunnah? Diam. Apakah anda yang sholat, udah maghrib, mau gelap? Apakah engkau lebih mengerti tentang ajaran Nabi Muhammad SAW? Diam semua. Karena orang tahu ini Ibnu Abbas sangat mendalam agama. Nggak ada yang nggak tahu. Orang jenius. Gitu. Diam. Ternyata maghribnya digabung dengan isya. Nggak pakai safar itu. Tanpa qasar. Dan di antara sahabat-sahabat dengar ini langsung dia cross check ke Abu Hurairah. Langsung datang ke rumahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah tadi heboh dari masjid. Kenapa? Karena gini. Kata Abu Hurairah, Ibnu Abbas bener. Yang kagak ngerti itu bener dia. Itu dibenarkan oleh Abu Hurairah. Nah ini ada buku ini dijelaskan di dalam, coba nanti ibu beli buku Fikih Sunnah karya Said Sabiq, bab sholat nanti subjudulnya tentang jamak sholat jamak ya. Jadi betapa. Tapi kalau Ustadz, kalau memudahkan misalnya jalan-jalan di mall atau ada acara kumpul-kumpul gitu, itu boleh nggak seperti itu Ustadz? Kalau diluaskan oleh Islam, maka kita tidak boleh menyempitkan. Kalau disempitkan oleh Islam, maka kita tidak boleh meluaskan.
Ini maksudnya Islam itu supaya kita tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Gitu. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kalau perjalanan ke mall untuk belanja doang, itu dalam konteks mubah. Dibolehkan. Mubah. Maka itu kita harus mendalam, belajar, membaca pendapat-pendapat mazhab ini bagaimana. Nah, itu harus kita dalamin. Sehingga kita jangan, oh katanya sih begini katanya. Nah, bagaimana hadis Rasulullah SAW? Pernah nggak Nabi melakukan jamak tanpa safar? Ternyata pernah. Gara-gara hujan aja di safar, nggak pakai safar, dia langsung menjamak. Ini kenapa Nabi begini? Kok memudah-mudahkan Islam? Bukan. Memang ajaran Islam tidak ada alasan satupun untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Karena dimudahkan oleh Allah dan Rasul. Gitu kan. Ada lagi pertanyaan? Itu ada Ibu Basu Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah, semoga Ustadz juga selalu sehat walafiat. Ustadz mau tanya terkait dengan haknya sholat qashar dalam rangka safar itu. Kalau kita sudah sampai di suatu tempat itu punya haknya itu berapa hari? Saya pernah dengar ada yang 3 hari, misalnya dari Jakarta ke Jogja sampai berapa hari karena kita tinggal di sananya lebih dari seminggu atau semingguan gitu. Itu sampai berapa hari kita bisa mengqashar sholat kita gitu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7. Nah, saya tidak mau terikat dengan satu mazhab, buka pendapat banyak ulama. Maka itu bukunya itu nggak sampai 500.000 deh, ya. Nggak sampai 500.000. Jadi kalau bisa setiap rumah ada buku fikih sunnah karya Said Sabiq kalau bisa. Jadi Anda kalau katanya bid'ah, ini bener nggak? Nggak ada dasarnya, nggak bid'ah. Jadi yang di WA itu di cross check. Ini Arifin bener nggak sih ngomong kayak begini? Dicek, ada nih kan gitu. Ibu-ibu yang cinta Allah SWT, bapak-bapak yang cinta Allah SWT, tidak ada teks jelas-jelas sekian hari. Saya seminggu Ustaz, bahkan lebih, mau sebulan pun dibolehkan selama Anda statusnya musafir. Jadi boleh Ibu. Dan itu dijelaskan dalam kitab itu. Ada yang mengatakan maksimal 15 hari, itu ijtihad ulama, 15 hari. Allahu a'lam. Kalau saya selama Anda perjalanan mau 2 bulan, 3 bulan, tidak ada masalah. Waktu saya beberapa negara saya masuk, gitu kan, itu berapa bulan itu? Waktu itu di Eropa ya, perjalanan cukup lama gitu kan. Nah, mungkin lebih dari 2 bulan ya, 3 bulan. Ya itu semua saya qashar semua. Karena waktu itu saya stay-nya di Constantine University gitu. Baik, Allahu a'lam. Ada lagi Ibu Ida, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya tapi di luar tema mungkin Ustaz. Saya nggak enak kalau di dalam kajian. Oh ya, di dalam, di luar, di samping. Kalau di masjid nggak enak nanya ini. Ini loh Ustaz, pada bulan Muharram itu sering jamaah kami menitipkan infak gitu Ustaz. Menyatakan ini Bu Ida buat anak yatim gitu. Tapi Bu Ustaz, anak asuh saya itu tidak semua terdiri dari anak yatim. Tapi mereka banyaknya duafa juga gitu Ustaz. Jadi separuh yatim, separuh duafa. Kalau infak itu saya bagi rata Ustaz, apakah saya menyalahi amanah dan berdosa untuk itu Ustaz? Sama sekali tidak. Kita lihat ya. Ini yang dibahas bukan haramnya kan? Ya. Tapi penyalurannya. Lihat, yatim. Infaknya Ustaz, infaknya. Iya, ngerti. Yatim ya. Itu status yatim itu malah tidak disebut di dalam Al-Quran mendapatkan zakat. Oh gitu, iya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir miskin. Dan ada 8 golongan. Jadi
orang yatim itu, anak yatim itu dibantu karena kefakirannya, karena kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Ada nggak anak yatim tapi dia kaya banget, lebih kaya dari kita? Oh ada. Iya, Bapak ada. ibunya duitnya banyak, meninggal dunia. Yatim piatu, tapi hartanya lebih dari kita. Tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi yatim itu mendapatkan bantuan itu karena kefakirannya, bukan karena keyatimannya. Kalau bicara yatim, diikram, dimuliakan. Karena yang dibutuhkan yatim itu bukan harta saja, harta plus. Apa itu? Kalau udah miskinnya. Tapi kalau yatim kaya, yang dibutuhkan yang plusnya apa? Cinta kasih sayang kita. Maka ada istilah, kalau Anda megang rambutnya anak yatim gitu kan, pegang rambutnya gini, maka setiap helaian rambut itu menjadi pahala. Itu maksudnya cinta kasih. Bukan anak yatim disuruh baris, dikasih amplop, pecinya dicopot gitu, uyak-uyak. Wow, uyak-uyak satu diuyak dapat pahala banyak. Ini tekstual banget, maksudnya cinta kasih sayang, perhatian. Maka itu bapak-bapak ibu, yuk kita datang ke anak yatim, duduk bersama mereka. Jadi kalau saya salurkan di sini YPD itu yatim piatu dan duafa, kita serahkan bagi rata, tidak masalah. Karena kemampuan mereka terbatas, maksudnya miskin. Kita bantu, tidak salah sama sekali. Gitu kan? Oke, ada yang lain? Ya, makasih Ustaz. Ya sama. Dewa? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Ustadz, Baik. tambah dengan anak yatim, kalau skala prioritas Ustadz, kalau ini ada anak yatim tidak mampu dan duafa tidak mampu sama sekali, itu skala prioritas misalnya hanya tinggal satu amplop gitu Ustadz. Jadi Ya, anak diberikan ke yatim. siapa? Anak yatim yang tidak mampu tadi. Gitu. Anak yatim yang tidak mampu tadi itu menjadi skala prioritas. Plus anak yatimnya itu keluarga kita, itu lagi menjadi kewajiban, bisa menjadi kewajiban tuh. Ponakan gitu kan, bisa menjadi wajib nanti di akhirat, ditanya nanti di akhirat. Itu namanya hukumnya takaful. Tapi takaful di Indonesia dipahami asuransi, padahal takaful itu seperti itu. Ya, Ya, makasih Ustadz. sama-sama. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh, anak turun kita menjadi orang yang soleh. Bagi yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dari keluarga kita, Bapak Ibu kita, saudara-saudara kita. Bagi yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla, dari keluarga kita, sahabat kita. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك يا الله بأن لك الحمد لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن لا إله إلا أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن لا إله إلا أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك يا الله كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. Ya Allah, Engkaulah yang mencipta langit dan bumi serta seisinya. Engkaulah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Segala puji hanya milik Engkau. Ya Allah, ampunilah dosa kami.
Dosa bapak ibu kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami dari kecil. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, masa depan mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka semua. Limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW, rahmat yang luas. Bagi mereka yang telah wafat, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. واسع مدخلهم واكرم نزلهم وانت خير منزلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. Bagi mereka yang telah berpulang ya Allah, ampunlah dosa-dosa mereka, jadikanlah kubur mereka adalah raudhah min riyadil jinan, masukkanlah mereka dalam golongan orang-orang yang saleh, satukanlah dengan orang-orang yang saleh dalam surga ya Allah. Bagi mereka yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka. Angkatlah, ya Allah, penyakit mereka, tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau. Ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang bertakwa padamu. Jadikanlah lisan kami, lisan yang selalu berzikir, hati kami yang selalu bersyukur nikmat-nikmat Engkau, ya Allah. Jangan Kau jadikan dunia sebagai obsesi kami, ya Allah. Jadikanlah akhirat adalah obsesi kami, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, sehingga kami mudah untuk membaca Al-Quran setiap hari, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, sehingga kami mudah untuk melantunkan asma-Mu, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Bersihkanlah hati kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami semua, ya Allah. Sucikanlah kami, ya Allah. Tidak ada yang mampu mensucikan dirinya kecuali Engkau yang maha suci. Bersihkanlah diri kami dengan amal saleh. Bersihkanlah diri kami dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, teguhkanlah hati kami, hati pasangan hidup kami, hati anak-anak kami, agar selalu anak-anak kami berpegang teguh pada agama-Mu, ya Allah. Satukanlah kami dengan ridho dan cinta-Mu, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, sehingga hati kami bersih daripada hasad, dengki, kebencian, permusuhan. Bersihkanlah hati kami, sehingga lidah kami bersih dari ghibah, mencaci maki orang lain, berkata yang menyakitkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam tutur kata kami, penglihatan kami, dari depan belakang kami, atas bawah kami, kanan kiri kami. Liputilah diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami dengan cahaya Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami mendalami surah At-Takatsur. Jauhkanlah kami dari At-Takatsur, ya Allah. Jauhkanlah kami dari membangga-banggakan apa yang kami miliki, karena segala sesuatu adalah milik Engkau. Ya Allah, bimbinglah kami, tidak ada satupun yang mampu membimbing kami kecuali Engkau, wahai yang maha membimbing. Arahkanlah diri kami, ya Allah, kepada jalan yang lurus. Satukanlah kami bersama hamba-hamba Engkau yang soleh di dunia ini, sebagaimana Engkau akan menyatukan kami nanti, ya Allah, di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, cinta Engkau dan cinta orang-orang yang soleh, cinta orang-orang yang mencintai Engkau. Berikanlah kami amalan yang mampu menggapai cinta Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami terhadap diri kami sendiri, sehingga kami taat kepada Engkau. Apapun yang Engkau perintahkan kami kejar, walaupun kadangkala hati kami menolaknya. Maka jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Jadikanlah cinta kami kepada Engkau melebihi cinta kami kepada keluarga kami, melebihi cinta kami kepada harta kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hadirkanlah kepada negara kesatuan Republik Indonesia pemimpin yang saleh, yang bertakwa padamu, ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.